Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rahmawati akan melanjutkan penjelasan mengenai prinsip-prinsip akuntansi keuangan sebagai perangkat kapital dalam pengambilan keputusan manajemen. Yang diantaranya ada prinsip entitas ekonomi, yang dimana prinsip ini adalah sistem informasi ekonomi dari suatu perusahaan yang harus berdiri sendiri. Dalam artian, kita tidak boleh mencampurkan laporan keuangan akuntansi antara perusahaan dengan pribadi maupun pihak lain. Contoh misalnya, Pak Tono memiliki sebuah perusahaan, dan usahanya tersebut memiliki arus kas dengan transaksi keuangan tertentu. Sebagai pemilik perusahaan tersebut, Pak Tono ingin mengetahui status keuangan perusahaannya melalui laporan keuangan. Dan untuk itu, laporan keuangan tersebut harus disusun secara terpisah dari hal-hal yang berkaitan dengan transaksi pribadi milik Pak Tono itu, yang tidak berkaitan dengan kegiatan usahanya. Tujuan utama dari prinsip ini agar kekayaan milik perusahaan tidak tercampur dengan kekayaan pribadi milik perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya ada prinsip periode akuntansi. Nah, untuk membuat sebuah laporan keuangan yang rapi, maka diperlukan juga pembatas perhitungan, yakni berupa jangka waktu aktivitas akuntansi. Jangka waktu pelaporan keuangan perusahaan harus dibatasi oleh periode tertentu. Nah, prinsip periode akuntansi dibutuhkan agar laporan keuangan menjadi jelas kurun waktunya. Jangka waktu periode akuntansi ini juga bermacam-macam, tergantung pada kesepakatan dan konsistensi antara laporan keuangan sebelumnya. Satu periode pencatatan laporan keuangan bisa terjadi dalam kurun waktu 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Misalkan, perusahaan yang menggunakan periode akuntansi 1 bulan, berarti dihitung pada saat menjalankan usaha mulai dari 1 Januari sampai 1 Februari. Dan selanjutnya ada prinsip satuan moneter, yang dimana prinsip ini sesuai peraturan keuangan yang berlaku pada suatu negara. Setiap transaksi yang dicatat dalam akuntansi harus menggunakan satuan moneter. Maksudnya, dari satuan moneter ini adalah satuan uang atau mata uang yang digunakan dalam perhitungan laporan keuangan, apakah menggunakan rupiah, dolar, atau mata uang lainnya. Nah, segala bentuk pencatatan transaksi harus dinyatakan dalam bentuk satuan mata uang, misalkan mata uang rupiah. Terus juga ada prinsip kesinambungan usaha, yang dimana pada saat kita mendirikan sebuah usaha, sudah pasti kita menginginkan agar usaha tersebut terus berjalan dan mendapatkan keuntungan. Sama halnya dengan akuntansi. Salah satu prinsip akuntansi yang harus dipegang yakni suatu entitas ekonomi tersebut harus terus berjalan. Nah, prinsip ini menganggap bahwa sebuah usaha ekonomi akan terus berjalan secara berkesinambungan kecuali ada peristiwa khusus yang bisa menghentikannya. Dan yang terakhir ada prinsip materialitas. Nah, hal utama dalam prinsip ini adalah mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material atau bernilai. Dalam artian, suatu informasi akuntansi punya nominal dan bisa dijual. Informasi tersebut apabila memiliki nilai nominal atau dapat memengaruhi para penggunanya dalam pengambilan keputusan, maka informasi tersebut memiliki sebuah nilai materialitas. Nah, dalam pengambilan keputusan manajemen tidak dapat memutuskan tanpa informasi yang masuk akal untuk mendukungnya. Maka dari itu, untuk mengambil keputusan harus berdasarkan fakta dan angka yang asli. Untuk menentukan setiap tingkatan manajemen, informasi itu sangat penting. Dan akuntansi memberikan informasi manajemen mengenai posisi keuangan bisnis, seperti untung dan rugi, biaya dan pendapatan,
kewajiban dan aset, dan lain-lain. Nah, itulah mengapa pentingnya akuntansi dalam bisnis yang sangat besar. Untuk mengambil keputusan yang tepat, manajemen bergantung pada data dan informasi statistik yang disediakan oleh akuntansi itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.